Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Apa kabar nak hari ini? Ustazah harap anak-anakku dalam keadaan yang baik, sehat, dan tetap semangat belajar ya. Anak-anakku yang saleh dan salihah, hari ini kita akan melanjutkan materi kita yang kemarin ya. Nah, kita hari ini sudah memasuki subtema 4 ya. Sudah subtema 3, kita hari ini subtema 4. Namun sebelum belajar, anak-anakku di rumah berdoa terlebih dahulu ya. Baik, kita lanjutkan ya pembelajaran pada pagi hari ini. Kita masuk di subtema 4, yaitu pengalamanku di tempat wisata. Ya, hari ini subtema 1 itu tentang pengalamanku di rumah, subtema 2 pengalamanku di sekolah, subtema 3 pengalamanku di tempat bermain. Sekarang subtema 4 pengalamanku di tempat wisata. Nah, di sini coba lihat di gambarnya. Di situ ada Benny dan teman-temannya ya. Benny sering mengunjungi tempat wisata. Benny pergi ketika liburan, juga ketika Benny study tour. Ya, study tour. Apakah itu study tour? Study tour adalah kegiatan pembelajaran langsung ke lapangan. Tujuannya untuk melihat dan mengamati. Nah, di situ study tournya kemana itu? Iya, ke Candi Borobudur. Adakah dari anak-anakku yang sudah pernah ke Candi Borobudur? Candi Borobudur itu terletak di mana, nak? Iya, Candi Borobudur itu terletak di Magelang ya, Jawa Tengah. Jadi, ini Benny dan teman-temannya, teman satu kelasnya ya, kelas 2, itu sedang melakukan study tour ke Candi Borobudur. Tujuan study tour apa? Tujuannya untuk melihat dan mengamati ya. Jadi di situ Benny dan teman-temannya mengamati dan melihat bagaimana candi peninggalan kerajaan Buddha ya di Magelang, Jawa Tengah. Selanjutnya, siswa kelas 2 pergi study tour juga. Study tour selama seminggu. Jadi habis dari Borobudur study tour lagi selama seminggu. Hari pertama berkunjung ke Taman Nasional. Nama tamannya Bantimurung. Bantimurung terletak di Sulawesi Selatan. Ya, itu Taman Nasional Bantimurung di Sulawesi Selatan ya. Sudah beda pulau dengan kita ya. Kalau kita berada di Pulau Jawa, ini Taman Nasional Bantimurung berada di Sulawesi Selatan, di Pulau Sulawesi. Nah, di situ coba dilihat ada gambar kupu-kupu ya, kupu-kupu besar di depan gapuranya ya. Kita lanjutkan. Benny melihat botol bekas minuman. Botol tersebut berserakan. Benny mempunyai ide. Benny ingin memanfaatkan botol tersebut. Nah, coba kita lihat percakapan antara Benny dan temannya. Lihat teman-teman, ada banyak botol bekas. Bagaimana kalau dimanfaatkan? Jadikan saja pot tanaman. Ide yang bagus, Benny. Nah, anak-anakku yang saleh dan salehah, jadi kalau ada botol bekas, itu bisa dimanfaatkan ya. Misalnya untuk membuat pot tanaman. Jadi kalian bisa memanfaatkan botol bekas. Dengan cara gimana? Dengan cara digunting, dibagi 2 ya. Yang bawahnya itu bisa dimanfaatkan untuk pot tanaman. Nanti dihias dengan lucu, dengan kreativitas masing-masing, nanti dapat menghasilkan pot tanaman yang indah, yang lucu ya. Nanti bisa dicat, bisa ditempelin sesuatu, atau kemarin ya bisa ditempelin biji-bijian ya. Selanjutnya, nah coba seperti ini. Botol bekas minuman dapat dibuat pot tanaman. Jadi aku dan kamu tidak perlu membeli pot. Bahannya yaitu botol
botol, bekas minuman, tanah, air, dan tanaman. Nah, di sini Benny memegang 2 pot ya. Itu berasal dari botol bekas minuman. Jadi itu bisa dibuat bentuk kepala kelinci, kepala kucing, seperti itu ya. Jadi nanti lucu-lucu. Coba anak-anakku cari di YouTube masing-masing. Misalnya cara membuat pot tanaman lucu seperti itu. Nanti bisa dipraktekkan di rumah ya. Dan untuk tempat bunga kalian ya. Jadi nanti akan terlihat indah seperti itu ya. Nah, ukuran botol bekas berbeda-beda. Botol ada yang tinggi, botol juga ada yang pendek. Tinggi botol bekas pertama yaitu 26 cm. Tinggi botol bekas kedua yaitu 15 cm. Jadi lebih pendek ya. Botol bekas yang kedua. Berapakah tinggi kedua botol tersebut? Coba kita kerjakan ya. Jadi tinggi botol pertama tadi 26 cm. Tinggi botol kedua yaitu 15 cm. Yang ditanyakan berapa tinggi kedua botol? Jadi tinggal dijumlah ya. Tinggi kedua botol sama dengan tinggi botol 1 ditambah tinggi botol 2. Jadi 26 cm ditambah 15 cm sama dengan 26 ditambah 15 sama dengan 41 cm. Jadi tinggi kedua botol adalah 41 cm. Begitu ya. Jadi kalau ditanyakan berapa total atau berapa tinggi kedua botol, jadi tinggal dijumlahkan saja ya tinggi botol yang pertama dengan tinggi botol yang kedua. Seperti itu ya. Nah, sekarang kita lanjutkan. Liburan naik kelas telah selesai. Saat liburan, Benny melakukan perjalanan. Benny ke kampung halaman papanya. Kampung papa Benny di Sumatera Barat. Ada rumah gadang di sana. Benny bertemu Siti di rumah gadang. Iya, jadi rumah gadang itu rumah adat Sumatera Barat ya. Coba kita lihat percakapan antara Benny dan kakaknya. Kak, lihat rumah gadang. Bagaimana kalau aku dan kakak masuk ke dalamnya? Kakaknya menjawab, aku dan kamu tidak boleh mengambil keputusan sendiri. Sebaiknya bicarakan dulu kepada papa dan mama. Nah, apa yang disampaikan ini tadi ya? Kakak kepada Benny, sikap apakah yang harus dilakukan? Nah, tadi apa yang harus dilakukan? Kakaknya Benny meminta Benny supaya tidak mengambil keputusan sendiri. Nah, tidak mengambil keputusan sendiri ini sesuai dengan sila keberapa? Iya, tidak mengambil keputusan sendiri atau kita harus melakukannya bersama-sama atau dirembuk secara bersama-sama. Itu sesuai dengan sila keempat Pancasila ya. Dengan simbolnya kemarin apa? Iya, simbolnya kepala banteng. Bunyinya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi, dalam sila keempat ini kita tidak boleh mengambil keputusan sendiri. Kita harus memutuskan dengan bersama-sama atau dengan musyawarah. Nah, Benny tidak mengambil keputusan sendiri ketika Benny menentukan ketua kelompok diskusi. Nah, ini Benny sudah masuk ke sekolah. Jadi, untuk menentukan ketua kelompok diskusi juga harus dilakukan secara musyawarah ya. Saya, Siti, Dayu, Udin, Edo, Meli, dan Lani satu kelompok diskusi. Aku dan teman-teman akan menentukan ketua kelompok. Saat menentukan ketua kelompok harus mengambil suara.
Caranya dengan menulis nama di kertas kecil dan menggulungnya. Nah, ini bagaimana cara menentukan ketua kelompok diskusi ya. Jadi kalau anak-anakku sekalian sedang musyawarah dan enggan melakukan mengelontarkan pendapatnya atau malu, itu jalan tengahnya dengan cara itu menulis nama di kertas kecil lalu menggulungnya, dan nanti di akhir itu dihitung ya. Jadi siapa yang akan memilih Beni, siapa yang akan memilih Edo ketuanya, seperti itu nggih. Sudahkah anak-anak pernah melakukan hal demikian? Pernah belum? Mungkin sudah pernah ya. Iya. Nah, sesampainya di Padang, Beni singgah. Jadi tadi ya, Beni masih liburan ke tempat papanya. Terus sampai di Padang, Beni singgah. Beni singgah di air terjun Lubuak Tampuruang. Air terjun Lubuak Tampuruang unik, seperti botok kelapa yang dibelah. Masih banyak terdapat air terjun di Sumatera Barat. Adakah air terjun di tempat tinggalmu? Ada tidak? Anak-anakku sudah pernah melihat air terjun? Coba di sekitar tempat tinggal anak-anakku ada tidak air terjun? Adakah tempat wisata di daerahmu? Ada tidak tempat wisata di daerah kita, nak? Iya, ada ya. Beni bernyanyi tentang air terjun ya. Nah, sambil melihat air terjun, Beni bernyanyi tentang air terjun ya. Jadi anak-anakku kalau berwisata atau melihat sesuatu itu boleh sambil bernyanyi, dinyanyikan. Misalnya anak-anakku di tempat wisata melihat balon, lalu anak-anakku teringat, oh ada lagu anak-anak tentang balon, jadi kalian nyanyi balon seperti itu, tidak apa-apa ya. Kita lanjutkan. Nah, Beni bersama keluarga pernah berwisata mengunjungi Pulau Komodo ya. Coba Pulau Komodo di mana, nak? Iya, di Nusa Tenggara Timur ya. Pulau Komodo berada di Kabupaten Manggarai Barat. Kabupaten tersebut berada di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Nah, atau Nusa Tenggara Timur biasa kita singkat NTT ya. Di sana terdapat banyak komodo. Komodo pemakan daging, seperti daging kambing atau daging unggas. Nah, lihat di gambar samping ya, itu komodo sedang memangsa apa itu? Iya, sedang memangsa daging kambing ya. Jadi komodo itu makanannya daging kambing atau daging unggas. Unggas itu seperti apa? Ya seperti ayam, bebek, seperti itu, nggih. Nah, coba kita lanjutkan. Tadi ya, yang Beni tamasya ke Candi Borobudur. Tamasya tersebut juga bisa disebut sebagai study tour. Beni meminta tolong pengunjung lain. Beni meminta untuk difoto. Nah, jadi kalau anak-anak ke tempat wisata, mungkin anak-anak juga foto-foto ya. Mungkin fotoin ayah atau bunda atau kakak, seperti itu ya. Nah, di sini Beni meminta tolong pengunjung lain untuk difotokan. Apa yang harus dilakukan Beni? Bagaimana cara melakukannya? Coba bagaimana cara Beni meminta orang lain untuk memfotokan dirinya? Iya, Beni harus meminta tolong. Misalnya, bagaimana cara ungkapan Beni meminta tolong kepada orang lain? Jadi, kalau kita meminta tolong kepada orang lain di tempat wisata, itu pertama kita harus minta maaf terlebih dahulu. Maaf atau maaf Bu, kalau mengganggu waktunya, bisakah saya minta tolong untuk difotokan? Seperti itu ya. Jadi harus minta tolong.
terlebih dahulu. Tidak boleh langsung asal-asalan, tolong dong fotokan saya, atau gimana. Kita harus dengan sopan ya. Ya, seperti itu ya. Jadi kalau kita meminta tolong, kita harus meminta tolong dengan sopan. Maaf Bu, mengganggu. Tolong, saya minta tolong difotokan sebentar, seperti ini. Seperti itu ya. Jadi harus punya etika ketika kita meminta tolong. Nah, seperti ini. Maaf mengganggu. Namaku Beni. Boleh kami minta tolong mengambilkan foto dengan latar Candi Borobudur? Nah, dijawab dengan pengunjung lain. Oh iya, namaku Devi. Aku pengunjung Candi Borobudur. Bagaimana kalau bergantian mengambil fotonya? Nah, seperti itu ya. Jadi bergantian. Jadi kalau Beni minta tolong kepada orang lain dan orang lain itu minta tolong, kita harus menolong balik ya. Beni dan teman-teman telah selesai mengunjungi Candi Borobudur, kemudian melanjutkan membatik di sekitar candi. Sebelum membatik, Beni mengukur panjang kain untuk dibatik. Panjang kain yang dibatik berbeda-beda ya. Nah, ini tadi di sekitar candi ada batik. Ya. Beni nah, tadi batik kan? Nah, batik itu bisa dibuat beraneka macam ya. Coba di sini. Beni menghias bingkai foto dengan kain batik. Coba lakukan seperti Beni. Yang pertama, sediakan potongan kain batik, lem, foto, dan bingkai. Kedua, tempelkan potongan kain batik pada bingkai foto. Yang ketiga, keringkan bingkai foto yang sudah dilem. 4, pajang foto kenang-kenanganmu 1 lembar ya. Nah, coba contohnya seperti ini. Nah, contoh bingkai foto Beni ya. Nah, jadi ini nanti bisa ya anak-anakku buat di rumah, membuat bingkai foto yang dilapisi dengan kain batik. Kain batiknya bisa kain batik dari baju yang sudah tidak muat ya. Baju anak-anak yang tidak muat, yang ada batiknya bisa dipotong, atau kain batik yang sudah tidak terpakai seperti itu ya, bisa dipotong, ditempelkan ke figura atau bingkai foto. Nah, bingkai fotonya itu tidak harus kayu. Nanti anak-anakku bisa berkreasi dengan kardus bekas seperti itu ya. Jadi tugasnya anak-anakku itu tadi ya. Dan itu nanti dikasih fotonya anak-anakku. Terserah fotonya mau ngapain aja. Bisa foto anak-anakku sendiri, atau dengan keluarga, atau dengan teman, seperti itu ya. Nanti bisa dikreasikan di rumah dan bisa dipajang di ruang tamu atau kamar anak-anakku ya. Nah, itu tadi tugasnya. Apabila nanti ada kesulitan bisa tanya ke ustazah nih ya. Nah, pembelajaran kita pada hari ini ustazah cukupkan ya. Cukup sekian. Apabila masih ada yang kurang paham atau masih belum bisa dipahami, nanti bisa didiskusikan dengan ustazah dengan chat WA ya. Baik, ustazah cukupkan. Anak-anakku jangan lupa tugasnya, tetap semangat belajar ya. Ustazah cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.